Anton, apa kabar? Sehat ya? Saya, Pak, cek Siap. sound, Pak, cek Oke, suara. Oke, cek ya. aman ya? Pak, cakep. Terus cek Amin. celana pendek apa celana panjang. Nanti saya kasih tahu behind the scene-nya di foto. Kalau sekarang harus jaim Pak Anton. Soalnya live-nya sama Pak Anton. Nah, saya juga nggak tahu nih Pak Anton di bawah batik ini pakai apa ini. Celana pendek, celana pendek. Cocok lah kita. Kita bikin party celana pendek nanti Pak. Sama satu lagi, Pak Haryanto Kandani. Iya, Oh iya, iya, dia celana pendek. iya. Yang penting nyaman lah Pak. Iya, iya. Saya kemarin tanya Dokter Po, saya bilang, Dokter Po, pakai celana pendek atau celana panjang? Oh, dia masih jadul, pakai celana panjang, Pak. Lagi dicuci kali. Bukan, nggak biasa gitu Oh ya. iya betul. Kalau saya kena biasanya di studio juga kan ditutup sama meja. Tapi ke dalam kondisi darurat aja itu Pak. Tapi kalau misalnya normal juga tetap celana panjang. Cuma kali ini kan edisi spesial di rumah. Pak Doni, ini luar biasa ya. Saya tadi sebelum ini ada yang tanya, tanya ke saya, nanti sama siapa gitu ya? Saya bilang sama Om Doni. Om Doni the Kaiser? Iya. Nggak sama katanya. Terus saya bilang, maksudnya kenapa? Biasanya kan Pak Anton yang diundang sama Pak Doni. Sekarang Pak Doni yang diundang sama Pak Anton. Saya bilang, Eh, ini zamannya gantian kolaborasi dong. Iya. gitu kan. Saya Iya. nggak pernah kebayang Pak Doni bahwa pada waktu minggu pertama saya iseng-iseng kan jam 10, Ya, jam 2 gitu ya, seminggu 2 kali, sehari 2 kali gitu ya. Itu aja udah iya. istri saya bilang, apa sih, ngapain sih? Senang. Sekali siaran itu bisa rata-rata 300, 400, 500. Hmm, Terus iya. yang saya senang itu dikasih semangat juga. Pak, ayo Pak, terus Pak. Teman-teman Pak Anton hebat-hebat katanya. Wah, itu kan banget. Iya. Minggu sehari 4, Pak. Wih, produktif sekali, Pak. 4 sehari 4. Ya, wah, Iya, istri iya, saya iya. udah nggak ngomel, udah saya nggak keluar dari ruangan gitu ya. Mulai Senin kemarin, Pak. Senin kemarin. Jadi ini hari keempat. Jadi saya udah 4 hari, satu Hmm. hari 6 kali tambah Zoom dengan meeting dengan Oh ada iya. Zoom dengan kantor, terus tambah lagi kadang-kadang ada yang undang. Hari ini ada undangan dari seminar, dari Ah, masyarakat sadar wisata. Nanti iya, ada iya. ya. Hari ini tuh ada 10 Pak, sampai jam 9. Aduh, Oh, wow. Akhirnya nggak saya, terasa ya waktu ya. oh, itu yang luar Terisi biasa. semua. Ah. Satu, saya bangun hari Senin, begitu tidur, bangun lagi, udah hari Senin lagi, Pak. Jadi sebenarnya Pak Anton mau work from home, work from office, ya sebenarnya sama aja ya. Saya sekarang nih, kemarin kan ada yang ingetin saya kan mengeluh. Saya bilang, aduh, saya Ah, nggak betah kenapa? begini. Terus ada yang ingetin, Pak, don't worry. 3 minggu Bapak di rumah, udah betah. Ah. Dan terbukti. Terbukti. Nah, kayak sekarang nih, saya, apa ya, kan kaki gatel gitu ya. Kemarin waktu Iya. kapan, saya Iyalah namanya juga tukang jalan-jalan. Sekarang jadi tukang di rumah. kaki gatel, pengen jalan. Terus pas lagi istri saya ada di dalam satu ruangan, lalu istri saya videoin saya nggak sadar Pak, kaki saya itu goyang-goyang kayak 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 mesin Sedang jahit yang jalan-jalan. Pak. Oh, iya. Saya bilang Memang ini Pak loh, Anton lihat, sudah terlahir sebagai tukang jalan-jalan ya. kaki gatel, Jadi kaki tidur gatel. pun kakinya bergerak ya. Pak, saya Keren. matikan opsi untuk komentar ya Pak ya. Oh iya, Nanti siap. nanti kita ada
20 menit terakhir kita akan ada komentar. Oke, sekarang kita masuk ke acaranya ya. Ini terima kasih teman-teman yang sudah join. Sekarang itu banyak sekali, seru juga sih. Saya kalau ngelihat gitu ya, berapa banyak sih yang saya bisa lihat dalam satu hari yang bikin live. Itu ternyata saya pernah mencatat minggu kemarin itu dari pagi sampai sore di lingkungan yang saya follow itu ada 27, Pak. 20 live Instagram gitu ya. Wah, saya bilang banget. Jadi ibaratnya sekarang itu kan orang memilih. Orang memilih. Gitu. Itu satu. Kedua, nah ini gara-garanya Pak. Alasan saya bikin Insta Story live begini karena saya ngelihat TV jadi takut. Oh, iya. Hari ini 3 juta, yang mati sekian, yang kena sekian. Nggak ada tuh yang cerita yang menyenangkan gitu. Kemarin ceritanya begal, ini kriminal gitu kan. Aduh, udah stres Pak, udah stres ditambah beritanya stres. Nah, makanya sekarang tambah ya. Saya mau mulai dengan Pak Doni sebagai orang media. Apakah betul bad news is a good news? Waduh, rahasia perusahaan udah ketahuan sama Pak Anton ini. Jadi itu memang ada satu kata-kata atau kalimat sakti Pak Anton yang sering digunakan khususnya orang-orang di bidang media jurnalistik gitu kan. Nah, artinya begini, kalau boleh saya memberikan perbandingan sederhana saja. Kalau misalnya anjing menggigit orang, ya kan, itu sudah biasa. Jadi itu bukan berita, tapi kalau orang ngejar-ngejar dan menggigit anjing, nah itu baru berita. Nah, jadi makanya sampai lahirlah kata-kata bad news is good news. Artinya begini sebenarnya, kalau berita itu ya biasa-biasa saja, ya udahlah, nggak usah disiarkan gitu kan. Karena sebenarnya kalau menurut teori kan berita itu kan faktor yang membuat berita itu layak disiarkan macam-macam Pak Anton. Ya, di antaranya misalnya karena dia lagi trending sekarang, kemudian proximity-nya ya kan, jaraknya, kedekatannya dengan kita. Contohnya misalnya kalau ada gempa bumi di Jakarta, tentu menjadi berita utama dibanding gempa bumi yang ada di kutub utara sana begitu kan. Nah, karena dampaknya tidak kita rasakan langsung. Nah, kenapa dibilang bad news is good news? Itu karena saya juga meluruskan nih Pak Anton, orang sering keliru. Ada yang mengatakan informasi dan berita. Sebenarnya harus kita bedakan. Jadi informasi itu sebenarnya bukan berita. Nah, kalau berita, ya dia bisa jadi bagian dari, bisa jadi juga informasi. Jadi, simpelnya begini, kalau misalnya kita mendengarkan jadwal keberangkatan kereta api ini, misalnya kereta api Purubaya jurusan Surabaya berangkat dari stasiun Gambir, gitu kan, pukul 10 waktu Indonesia Barat. Nah, itu masuk informasi. Artinya, ya cukup tahu aja sih, Pak Anton mau tahu, ya mau cuek gitu kan, ya nggak apa-apa. Toh informasi gitu kan, besok misalnya akan ada pembagian sembako di kelurahan. Ya udah, informasi gitu kan. Nah, terus bedanya dengan berita apa? Nah, kita yang harus kita pilih itu sebenarnya berita. Jadi berita itu, Pak Anton sama teman-teman, adalah informasi yang memiliki value. Nah, beda. Jadi kalau informasi kemudian diberikan value atau punya value, ya nilai, nah dia masuk dalam berita. Nah, saya balik lagi nih tadi Pak Anton, misalnya kereta api Purubaya jurusan Surabaya berangkat pukul 10 dari stasiun Gambir. Itu masuk informasi. Tetapi ketika berubah menjadi seperti ini, kereta api Purubaya yang berangkat dari stasiun Gambir Jakarta pukul 10 mengalami kecelakaan di jalur Pantura. Nah, itu baru berita. Nah, jadi beda. Nah, masalahnya gini Pak Anton, saya setuju banget apa yang tadi Pak Anton sampaikan. Apalagi pengalaman Pak Anton sebagai tukang jalan-jalan kan banyak melihat. Ini yang penting Pak Anton. Memang orang bilang televisi adalah jendela dunia. Tetapi jangan lupa, ya, kita berada di lokasi satu kali lebih baik daripada mendengar dan melihat di televisi 1000 kali. Makanya, ya, walaupun saya orang media, Pak Anton, tapi saya juga belajar mengikuti jejaknya Pak Anton. Pokoknya tiap minggu, ya, harus jalan-jalan. Kalau ada duit sedikit, ya, sebulan sekali minimal ke luar negeri, gitu kan. Ada duit agak banyakan, luar negerinya yang jauhan, gitu kan, Pak Anton, kan. Sebab apa? Setiap lihat Instagramnya Pak Anton, tahu-tahu, sudah di Eropa. Tahu-tahu sudah di Korea Utara, itu. Tahu-tahu sudah di Amerika. Waduh, inilah yang sebenarnya
yang bisa menggantikan peran media. Nah, sekarang terus gimana caranya orang kita lagi dalam masa PSBB di rumah gitu kan? Ya nggak apa-apa, kita bisa jalan-jalan dengan mengoptimalkan media. Artinya apa? Kalau tadinya kita jalan-jalan secara fisik gitu kan, Pak Anton, nah, sekarang kita bisa jalan-jalan misalnya mengunjungi Praha tapi lewat YouTube gitu kan. Itu kan keren. Atau live dengan Pak Anton yang punya pengalaman jalan-jalan. Saya lebih baik tanya tentang objek atau tujuan wisata dengan orang yang menguasai. Daripada misalnya nih, saya tanya dengan orang yang keluar dari Jakarta pun nggak pernah. Ya kan? Tapi bicara banyak tentang negara lain. Maaf-maaf nih Pak Anton, ya kan? Sebut saja misalnya Tiongkok gitu kan. Di Tiongkok itu, Pak, nggak cukup waktu 1 bulan untuk menjelajahi, nggak usah satu negara deh, satu Beijing saja gitu kan. Saya 1 bulan di sana, Pak, satu Beijing belum cukup, Pak. Ya, belum lagi pengen ke Shanghai, belum ke Xi'an dan lain-lainnya gitu kan. Jadi, kalau kita cuma dengar dari orang, ya kan, oke lah. Kalau itu positif, kita ambil nilai-nilai positifnya. Kalau itu negatif, tahan dulu. Kalau saya pribadi, Pak Anton, karena saya orang media, lama di lapangan juga, saya lebih baik mendatangi suatu tempat, seeing is believing, gitu kan. Jadi kalau yang dibilang namanya bad news is good news, oke lah, itu proses yang diolah di ruang redaksi sehingga berita itu layak disiarkan, ditampilkan orang. Tapi masalahnya nih Pak Anton, kita kan sering nih bangun pagi, dihujani dengan berbagai berita, informasi yang kita belum tahu ini benar apa enggak, ya kan. Tahu-tahu kita share ke orang lain, ternyata itu hoax gitu kan, berita palsu atau warta dusta. Jadi ya kalau buat saya sih dan teman-teman, kalau misalnya di rumah kita ada televisi, radio, media sosial, ya saya mending pilih yang isinya jalan-jalan, kuliner, ya kan. Daripada setiap menit, Pak Anton, kita update berita tentang COVID-19. Aduh, stres, ya kan. Kalau sudah stres nanti kita pikiran jadi kemana-mana, yang tadinya kita sehat bisa menurun kualitas kesehatan kita, akhirnya kita imunitas tubuh kita bisa berkurang, tahu-tahu ya amit-amit ya kita bisa kena sakit. Kalau saya begitu Pak Anton. Setuju. Pak, waktu Bapak di Beijing sebulan, saya tebak nih ya Pak, karena keliling nyari bakmi. Soalnya itu bakminya macem-macem Pak. Iya. Kedua adalah ke objek wisata, pasti banyak masuk ke museum. Museumnya Pak, waduh, udah gratis ya. Terus keren banget gitu ya. Itu betul, menurut saya one of the best museum in the world itu salah satunya ada di China gitu ya. Walaupun kita nggak bicara mengenai value daripada isinya kadang-kadang yang berapa puluh persen adanya waktu siapa namanya Chiang Kai-shek bawa ke Taiwan, jadi ada di Taiwan. Iya betul. Ya, makanya saya juga biar adil Pak, saya ke Museum Nasional yang ada di Taipei Pak, di Taiwan. Keren Pak. Iya. Pak, sebagai orang media ya Pak, tadi bagaimana saya ini kalau saya boleh curhat dulu gitu ya Pak ya. Iya. Saya sekarang itu setel berita, lihat TV Indonesia ini serba salah. Ada TV yang sinetron. Itu apa sih, seri apa sih Pak yang apa Tersanjung ya Pak ya? Kalau nggak salah Tersanjung. Itu udah tahun keberapa gitu Pak? Iya. Nggak habis-habis ya? Iya. Saya sebenarnya mengusulkan, nggak apa-apa dibikin lama begitu, tapi ceritanya dari Jawa Barat, Jakarta, Bandung, pindah-pindah gitu kan. Itu keren. Iya. Itu betul. Jadi kita ngalamin gitu ya. Kan menurut saya itu bagus gitu ya. Itu. Satu, kayak begitu saya melihat, aduh. Kedua, berita saya juga nggak ngerti ya Pak ya. Saya kadang-kadang membandingkan berita TV di Singapura dengan TV di Amerika dengan TV di Indonesia gitu ya. Beritanya sama,
ngomongnya persis sama, Mm-mm. kita ngomong A gitu. Tiga-tiganya ngomongnya A, tetapi kok Iya, disajikannya berbeda ya Pak? iya, betul. Nah, itu soal angle, Pak Anton, sudut pandang. Jadi misalnya nih, nggak usah jauh-jauh deh, di dalam negeri sendiri kan kita sebut saja misalnya ada 10 atau 12 stasiun televisi swasta nasional, ditambah televisi Republik Indonesia. Ketika Presiden sedang menyampaikan sebuah kebijakan di depan publik, kan diliput oleh semua stasiun televisi itu. Nah, kemudian mereka menyiarkan, ada yang kemudian mengolah, memproses, dan menyiarkannya di waktu yang berbeda. Bayangkan, itu peristiwanya sama, orang yang beri statement sama, tapi kok pas hasilnya beda-beda ya gitu kan. Nah, mungkin secara sederhana saya ingin menganalogikan seperti ini Pak Anton. Kalau ada 10 bungkus mie instan, ya kan, kemudian dibagikan kepada 10 orang, disuruh masak sesuai dengan instruksi yang ada di belakang kemasan mie instan tersebut. Durasinya sama, bahan bakunya sama, kemudian alat-alat yang digunakan sama, bumbunya sama, dikasih waktu 10 menit atau 15 menit, masak semua, mulai dari sekarang. Selesai dihidangkan di satu produk piring yang sama, kemudian diletakkan di atas meja, diminta Pak Anton untuk mencicipi satu persatu. 10 mie instan yang dimasak oleh 10 orang itu, saya jamin rasanya berbeda. Padahal dikeluarkan oleh pabrik yang sama, ya kan? Mengikuti instruksi yang sama. Kok rasanya bisa beda-beda? Oh, ternyata cara memasaknya, tangannya, pengalaman chef atau orang yang memasaknya itu sangat berpengaruh, Pak Anton. Jadi ini pertanyaan yang sangat menarik sekali, yang biasanya hanya ditanyakan oleh jurnalis kaliber tinggi. Jadi saya curiga ini gara-gara Pak Anton sering jalan-jalan gitu kan, jadi ilmunya banyak gitu kan. Nah, jadi saya juga agak takut-takut nih jawabnya Pak Anton. Artinya apa? Jadi walaupun banyak sekali media sekarang, ya kita kan dihujani media Pak Anton. Setiap hari tanpa kita minta, berita itu masuk di tangan kita. Kalau dulu kan kita berlangganan Pak. Masih ingat nggak Pak Anton dulu mungkin kita koran bulanan bayar, majalah mingguan kita bayar. Sekarang semuanya free, gratis. Bahkan kita tidak minta pun, tiap kita bangun tidur di grup WA kita, ya kan, di WA kita isinya macam-macam link, tautan atau berita yang kadang-kadang ya kita tidak tahu sumbernya dari mana. Nah, jadi berdasarkan asumsi tadi, saya sih kalau boleh menyarankan, ya pilihlah media yang mulai dari orang-orangnya, kemudian proses orang-orang itu membuat berita itu bisa dipercaya Pak, kredibel. Saya sebut saja misalnya, ya ini bukan endorse ya, tapi kan siapa sih yang tidak tahu misalnya Metro TV kan, TV One atau mungkin MNC Group khususnya stasiun TV beritanya iNews gitu kan. Nah, itu Berita kan satu, ada berita ya, satu. pasti. Nah, itu karena Pak Anton yang sebut, jadi saya sebutkan. Nah, Saya soalnya sering contohnya, dipanggil ke sana, Pak. iya dong. Nah, makanya berita satu itu memilih narasumber yang berkualitas. Jadi, gampang sekali Pak Anton. Kita nggak mungkin mengundang orang-orang yang tidak memiliki value, ya kan? Jadi kalau kita sebagai penonton ingin memiliki value, ya kita harus mengasup informasi yang menambah value. Jadi simple sekali. Contoh, Pak Anton pasti kenal dong seorang Don Bosco Selamun, ya kan, Karni Ilyas gitu kan. Nah, orang-orang seperti itu kan sangat kredibel di bidangnya, ya kan. Tidak mungkin kalau misalnya kita meminta seorang Karni Ilyas memasak mie instan yang enak. Tentu berbeda. Seorang Don Bosco diminta membuat nasi goreng spesial. Ya, itu kan tidak apple to apple. Tetapi kalau kita ingin melihat kredibilitas sebuah berita yang disajikan oleh media, ya salah satu unsur ya, kita bisa melihat dong orang-orang yang ada di balik layar proses pembuatan berita itu. Kenapa? Ya, kalau chefnya tadi pengalaman, chefnya kredibel, pasti hasil akhirnya juga bisa dipertanggungjawabkan. Jadi gampang lah Pak Anton, sekarang kalau di rumah saya pilih-pilih aja, ya kan? Mau nonton berita dari mana sih? Ya, satu dua stasiun televisi yang terpercaya. Terus sisanya, udahlah anggap aja apa ya, hiburan gitu kan. Kalaupun itu bikin kita resah, matikan televisinya. Pokoknya saran saya kepada semua ya, kalau sudah menonton televisi, baru 10 menit kita nonton acara di televisi itu, menambah tingkat stres dan tensi darah Anda, matikan televisi itu. Atau pindahkan ke channel yang membuat Anda lebih happy, ya kan? Lebih mendapatkan manfaat,
lebih banyak ilmunya, dan hal-hal positif lain. Begitu, Pak Anton. Keren, keren. Pak Doni, boleh boleh tanya hal yang sensitif ya? Siap, silakan. Tanya aja kan? Iya, tanya. Tapi harus jawab, ya. Tapi Oke, saya nah senang, ini yang berat. saya senang eh, pada waktu ada yang tanya saya, Pak Doni itu siapa sih gitu ya? Saya bilang ini loh, begitu saya kasih lihat di berita satu gitu kan, saya lagi dipotret sama Pak Doni Iya, gitu ya. Oh, lagi ini gitu wifi ya. kan di sebelah saya kan wakil menteri Iya pariwisata betul, gitu kan. Nah, iya. mereka bilang wah keren. Lalu mereka ada yang tanya, Pak, bagaimana nih kalau saya mau, rupanya dia itu senang dengan broadcasting. Nah, Iya, saya iya, iya. bilang, kalau nggak salah Pak Doni juga dosen. Dosen, Iya. pendiri, apalagi tuh Pak? Itu apa namanya Pak sama Dokter Po? Oh iya, kebetulan kalau di bidang profesi pembicara, saya juga di Asosiasi Pembicara Publik Indonesia atau IPSA, Indonesian Professional Speakers Association. Nah, itu adalah asosiasi bagi orang-orang yang menjalankan profesi sebagai pembicara publik. Ya, ada pembicara publik, pembicara profesional di bidang masing-masing. Nah, tapi kalau di bidang broadcasting, kebetulan saya juga masih aktif hingga saat ini di bidang media televisi. Ini adalah sesuatu yang saya jalani ya kurang lebih 25 tahun lah Pak ya di dunia broadcast ya. Baru Pak. 25 tahun Bapak umurnya sekarang katanya tadi 27. Betul Pak. Jadi sejak umur 2 tahun. Nah, kalau itu hoax ya Pak ya. Jadi saya Tapi luar sebenarnya biasa ya. Lanjut. ya. Jadi saya sebenarnya waktu itu memulai karir itu lebih awal Pak. Jadi saya tamat SMA, saya sudah kerja sambil kuliah. Jadi makanya hitungan karir di dunia broadcast itu agak panjang. Tapi sebenarnya ini kan tidak bisa diukur dari durasi waktu berkarir kan. Kenapa? Karena tentu kedalaman orang menjalankan karirnya itu kan berbeda-beda. Nah, bagi saya ini bukan pekerjaan. I have no job. This is my passion. Jadi sebenarnya kalau ditanya pekerjaannya apa, ya nggak punya kerja. Ya, punyanya hobi yang dijalankan, ya kan? Ya nggak mau kalah lah sama tukang jalan-jalan kayak Pak Anton gitu kan. Hobi jalan-jalan, melahirkan bisnis, ya kan? Bisnisnya bisnis travel terbesar di Indonesia. Jadi kalau ditanya kerjanya apa, nggak ada kerjaan ya, hobinya jalan-jalan. Sama Pak Anton, saya juga hobinya adalah di bidang broadcast dan di bidang communication. Jadi kalau misalnya berada di studio televisi, bagi saya itu bukan bekerja. Saya senang sekali berada di lingkungan di mana ada kamera, lighting, ada set, ya, ada newsroom. Pernah ada cerita nih, sekitar saya lupa beberapa tahun lalu, pasca bom Bali ya. Nah ini kan mengganggu sektor pariwisata tanah air kita. Kemudian saya bertugas di lapangan waktu itu oleh pimpinan saya diminta untuk mengupdate terus, memutakhirkan terus berita perkembangan tentang pasca bom Bali. Nah, karena saya merasa ini bukan pekerjaan. I love this job gitu kan. Hingga mungkin pimpinan melihat saya, wajah saya agak kusam gitu kan. Terus lebih kurus setelah beberapa minggu gitu. Saya dilihat capek gitu. Tapi saya nggak merasa capek, Pak Anton. Akhirnya direktur saya mengatakan, waktu itu saya masih sebagai seorang produser berita di TVRI Nasional, saya dipanggil, Don, kamu pulang deh, ya, kamu pulang, kamu istirahat, kamu cuti aja, ya, take your time, terserah, kamu mau cuti berapa hari, ya, 3 hari, 1 minggu, terserah, saya nggak mau lihat muka kamu di kantor. Loh, saya salah apa Pak? Tidak, kamu kecapean gitu kan. Oh, saya masih mikir gitu kan, saya nggak merasa capek kok gitu kan, saya happy gitu kan, setiap hari pagi sampai malam gitu kan menjalankan tugas jurnalistik. Akhirnya kena perintah, ya kan, namanya pimpinan kan harus kita jalankan perintahnya. Saya pulang Pak, jadi siang itu saya pulang. Sampai di rumah, saya nggak tahu mau ngapain, bengong, ya kan. Sorenya, ya kan, ya sudahlah, santai-santai. Besok saya bangun pagi-pagi, saya sudah mau berangkat, ternyata, oh, saya diperintahkan untuk cuti gitu kan. Ya sudah, setengah hari saya di rumah Pak Anton, saya tidak tahu mau ngapa-ngapain, akhirnya saya ganti baju, saya nyalakan kendaraan, saya berangkat ke kantor. Walaupun saya tidak ada tugas, saya masuk ke ruang redaksi, saya masuk ke studio, saya merasa lebih hidup gitu kan. Sampai akhirnya dipanggil
pimpinan saya yang kemarin membuat saya memberitakan saya cuti panggil, loh kamu ngapain ke kantor? Saya bilang, aduh Pak, tolong deh Pak, saya nggak apa-apa deh cuti, saya nggak apa-apa nggak dikasih tugas, tapi saya nggak bisa kalau saya tidak berada di tempat yang sangat saya cintai. Jadi ternyata yang membuat saya lebih hidup itu adalah menjalankan profesi saya. Gitu, kisah nyata Pak. Saya bisa apa ya, merasakan pada waktu kita ketemu di studio gitu ya. Bapak itu lebih hidup, lebih cerah, ininya tuh berbinar-binar gitu ya. Kalau ada di studio gitu, Pak. Dan Itu saya karena juga bisa sarapannya bakmi Pak Anton. tapi sekarang nih Pak, saya juga bisa merasakan, walaupun mungkin Bapak bukan di studio, tapi kan ini ibaratnya kita lagi siaran begitu ya, kelihatan Pak, Betul. apa ya, seger, seneng gitu ya, itu luar biasa, Ya. luar biasa. Tapi saya senang. Ya, terima kasih Pak Anton. Sebenarnya ini yang saya tiru dari Pak Anton. Kenapa? Orang yang sering sharing, berbagi, ya kan, dia tidak akan pernah kekurangan, ya kan. Nah, jadi kalau Pak Anton tadi sehari bisa sampai 10 live, bisa 10 sharing gitu kan, ya saya belum ada apa-apanya. Makanya saya gunakan momentum ini, ya diundang oleh Pak Anton untuk sharing. Itu kenapa? Karena kita kalau berbagi, kita malah berlebih gitu kan, kita malah bertumbuh gitu, kita malah bertambah gitu. Jadi ya nggak ada alasan sih untuk kita melakukan hal seperti ini di samping kita bahagia, kemudian kita sharing pengalaman gitu kan, itu menambah kebahagiaan kita lagi gitu kan, jadi nggak habis-habis Pak Anton. Jadi jangan salah nih Pak Anton, tanpa Pak Anton sadari, saya diam-diam mencuri ilmunya Pak Anton. Eh, ada satu pelajaran dari papa saya yang sangat begitu nancep gitu ya, dan saya praktekkan. Waktu awal saya nggak begitu memperhatikan karena menurut saya nggak mungkin begitu ya. Jadi papa saya bilang ini jadi dulu itu zamannya saya SMP itu belum ada botol mineral water Pak, belum ada. Oh iya iya. Kita itu ibaratnya kalau mau minum itu baik minum air dingin itu jadi pakai botol dari minuman apa, sirup biasanya yang dibersihkan, diisi air, simpan di ya. Nah, papa saya tuh bilang bawa begini, karena saya tuh lagi mentok dan rasanya gimana gitu. Terus papa saya bilang, Ton, lihat botol, kamu isi. Terus saya tanya, berapa gelas? Isi sampai habis, bisa berapa gelas? Terus saya isi, saya lupa berapa gelasnya, katakanlah 5 gelas. Lalu papa saya bilang, habis ya, habis, isi lagi. Terus saya bilang, tapi terus papa saya tanya, yang kamu isi yang baru ini adalah airnya baru masak atau yang lama? Saya bilang yang baru masak. Dulu nggak ada dispenser. Jadi, ini baru masak. Oh iya. Nah, papa saya cerita bahwa kita setiap kali berbagi, Tuhan itu selalu memberikan air yang baru lagi. Sama seperti kayak sharing-sharing begini. Saya betul nggak merasa belakangan saya malahan sharingnya itu udah sampai kepada ide bisnis. Ide bisnis yang saya sharingkan itu adalah karena terpicu oleh anak saya, mantu saya. Dia yang di Moka Pos, Pak. Dia pendidikannya di Amerika, sejak SMA di Amerika, cara berpikirnya totally berbeda, dan dia bilang, tapi kalau merahasiakan ide bisnis, itu adalah salah. Bagi-bagi. Bagi aja. Kenapa? Karena itu baru ide. Ide means nothing. Setelah ide adalah pelaksanaan. Nah, orang yang bagi-bagi ide, saya bilang, Pak Doni, kira-kira saya mau bikin begini. Ini tuh begini. Kira-kira menurut Pak Doni gimana? Oh ya, begini. Saya ngomong lagi. Saya ngomong ke 10 orang, berbagi kepada 10 orang, idenya udah berubah lagi. Iya. Pada saat saya berbagi ke 10 orang,
kalaupun ada satu orang atau 10-10-nya mau niru, kan nggak bisa. Karena saya udah ngomong ke 10 orang menjadi berbeda terus. Nah, saya di situ baru, wah, keren, keren. Sejak itu, saya nggak nutup-nutupin lagi, segala macam saya sharingkan, saya ingat botol air, si papa bilang, bagiin, jadi kamu seger terus. Wah, keren. Makanya saya cerita, ini kan orang-orang, teman-teman tuh pada bingung, Pak Anton temennya dari mana-mana ya, ini. Saya bilang, iya. Kenapa? Saya belajar dari segala macam. Kalau cerita tentang media, saya bilang, Pak Doni, udah saya tempat pautannya, udah cuma ke situ doang, gitu kan. Yang ini ke sini, yang ini ke sini, gitu kan. Berapa kali saya join yang Doremi yang malam itu, Pak, kemalaman, Pak, saya capek. Soalnya Tapi Pak untuk Anton dari pagi sudah aktif kan? saya mulai dari jam 8.50, Pak. Jadi jam 8.50 saya dengan komunitas travel, lalu jam 10 Instagram saya, lalu jam 11 saya Zoom, jam 1 Instagram saya promosiin barang-barang yang dijual oleh staff TX Travel yang lagi di rumah. Nah, ini tuh menarik lagi. Jadi pada waktu mereka di rumah, gaji dikurangin, lalu saya bilang ke mereka, jualan dong. Orang lain jualan. Waktu itu saya ada yang jualan masker, hand sanitizer, disinfektan. Saya bilang, jualan, nggak apa-apa. Tapi berkembang, Pak. Ada sekarang itu jualan jamu, jualan bakmi, jualan rendang, jualan ini, jualan itu. Wah, berkembang. Saya bilang, luar biasa ini. Saya ngetes, saya mau promosiin gitu kan. Ide saya apa, Pak? Saya nanti mau satukan mereka, bikin jadi satu cloud kitchen. Kan bisa. Iya. Lagi testing. Ini baru 3 hari, Pak, jualan. Saya bisa nggak ya jualan gitu kan? Nah, jam 2 ke sini, jam 3 ada lagi, jam setengah 5 ada lagi, jam 7 ada lagi. Jadi kalau ditanya, kalau saya nggak peduli keren apa nggak keren, Pak. Yang saya lakukan adalah saya enjoy. I'm so happy gitu ya. I'm so happy. Saya seperti kayak sekarang gitu kan. Saya lepas, saya bisa bercanda dengan Pak Doni lepas gitu ya. Sayang kita itu bulan puasa. Pak Doni puasa kan ya? Iya, puasa, Pak. Iya, jadi saya nggak bisa ngomong mengenai yang bakmi gitu, Pak. Nggak saya nggak ngomong. Nggak apa-apa, Pak. Kan ngomongnya sekarang, makan bakminya nanti habis buka. Pak. Tapi saya setuju, Pak Anton. Tadi malah sebenarnya ya, ide yang bagus itu adalah ide yang dibagi. Karena sekarang itu eranya kolaborasi, bukan lagi kompetisi. Kenapa? Karena kompetisi menghabiskan energi, kolaborasi menambah energi gitu kan. Jadi kalau misalnya saya kan juga suka ngikut Pak Anton di grup-grup WA macam-macam gitu kan. Di situ jadi kita ketemu dengan banyak orang lain, banyak teman-teman baru gitu kan. Malah sebenarnya apa yang kita lakukan sekarang ini dengan yang namanya new era, new media era gitu kan. Medianya sekarang sudah jauh berbeda dengan waktu di zaman-zaman sebelumnya. Saya ingat dulu waktu saya kecil ya Pak Anton, setiap menonton televisi pasti dilakukan bersama keluarga di ruang tengah, di ruang keluarga, nonton film bareng-bareng ya kan, punya acara favorit keluarga. Kemudian kalau sudah jam 9 berita sudah dunia dalam berita itu teng tereng teng 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 teng. Nah, berarti saatnya tidur gitu kan. Nah, itu hidup kita sangat erat dengan media waktu itu ya kan. Nah, kemudian lahirlah teknologi modern, masuknya internet, kita menggunakan media sosial, media online dan sebagainya. Pola dan gaya hidup kita sudah berubah. Jadi kalau dulu kita mau berbagi di televisi prosesnya panjang, sekarang kita bisa sharing di televisi baru. Apa itu? Ya seperti di Instagram, bisa di Zoom gitu kan, dan bahkan bisa sharing ke banyak orang
melampaui batas atau sekat-sekat antar daerah dan antar negara. Kalau di televisi kan kita pindah ke Singapura, kita sudah susah menonton televisi Indonesia, ya, kecuali itu streaming. Nah, dengan teknologi sekarang ini, Pak Anton bisa live dan saya bisa ngobrol dengan Pak Anton, orang bisa dari manapun selama itu ada akses internet bisa nonton, atau kalau mereka tidak bisa nonton sekarang kan bisa lihat rekamannya gitu kan, Pak Anton kan. Nah, ini sekarang eranya sudah beda, sudah berubah. Luar Jadi ya biasa. kalau kita setuju Pak. Jadi Pak Anton ini sekarang menjalankan apa yang dulu orang ketika menciptakan radio, menciptakan televisi, ya kan, itu melakukan hal-hal yang seperti ini. Orang lain bilang apa? Aduh, ngapain sih kayak gitu, gitu kan. Tapi ternyata kita akan sampai ke situ, Pak Anton. Televisi sekarang bukan lagi televisi, maaf-maaf ya, yang kita pegang remote, kita nyalakan, ya kita duduk, ya, menyaksikan film 1 jam atau 1,5 jam sampai acara itu selesai. Televisi sekarang adalah ada di dalam genggaman kita. Ya, itu apa? Ya, smartphone yang kita gunakan sudah menjadi televisi, ya. Apa itu? Konten, Pak. Makanya televisi sekarang itu sangat-sangat segmented. Jadi kalau dulu kan kita nonton televisi, semua acara ya dari informasi, pendidikan, hiburan ada di media televisi itu. Kalau sekarang sudah beda, Pak. Pak Anton misalnya suka traveling, ya. Ya, tinggal misalnya nonton channel yang isinya traveling, ya kan? Saya misalnya suka kuliner. Ya, saya tinggal menyaksikan program-program yang TV itu 24 jam sehari isinya kuliner. Ya, mungkin ada teman kita yang suka mengakses berita. Ya pasti dia 24 jam sehari mungkin nontonnya cuma CNN, ya kan, CNBC dan seterusnya. Ada yang suka golf, Pak. Sekarang ada channel khusus golf, Pak. Ya kan? Jadi itulah sekarang media lebih segmented sehingga kita jelas sekali sangat bisa mengetahui audiens kita siapa, dari golongan mana, latar belakang seperti apa. Jadi ya saya ingat Pak, sebentar nih, jadi terbayang 10 tahun lalu ya, waktu mendirikan Binus TV, ya, itu kan saat waktu itu TV streaming pertama yang live secara reguler 12 jam per hari. Nah, bahkan teman-teman saya pun mengatakan, lu ngapain sih bikin TV streaming, ya kan? Nggak ada yang nonton, ya kan? Terus saya bilang, saya yakin sekali waktu itu, suatu hari nanti, eranya semua orang nonton TV bukan lagi di pesawat televisi, tapi di handphone. Nah, memang sih awal berdirinya Binus TV itu, Pak, yang nonton cuma 3 orang. Saya dan 2 staf saya yang kebetulan juga mahasiswa saya waktu itu. Tetapi Pak, sekarang, ya 10 tahun setelah itu, siapa sih yang nggak pernah mengakses streaming, Pak? Baik itu audio, ya radio, ataupun televisi, bahkan film, Pak. Kita sudah nggak ke bioskop, ya. Kita mengunduh aplikasi yang menghadirkan film-film pilihan, kita bisa nonton kapan saja. Nah, waktu itu kendalanya adalah ketika saya melahirkan Binus TV, itu akses internet atau infrastruktur internet di negara kita memang belum sebagus sekarang. Jadi kalau nonton Binus TV waktu itu gambarnya tidak sejernih sekarang. Lucunya, kalau saya ke Singapura, nonton Binus TV lebih jernih, karena memang infrastruktur mereka lebih bagus, ya kan? Tetapi sekarang, Pak, nggak usah TV, Pak. Nggak usah nonton berita satu streaming, Metro TV streaming. Live Instagram pun, streaming Instagram pun, kualitas audio dan visualnya sudah bagus. Jadi ya, ini buah dari orang kalau sering jalan-jalan, Pak. Ada yang mengatakan kan ada perdebatan nih, misalnya sebuah program televisi memperdebatkan sebuah tema, ada pro dan kontra. Ada yang mengatakan A, yang B tidak setuju. Kemudian ada yang bilang begini, kamu sih kurang jalan-jalan, makanya nggak tahu. Kalau saya bilang begini, Pak, bukan kurang jalan-jalan, Pak, tapi jalan-jalannya kurang jauh, Pak. Kalau jalan-jalannya cuma deket-deket aja, ya wawasannya ya sekitar-sekitar itu aja. Cobalah, ya kan, menabung dari sekarang. Saya kan hobi jalan-jalan, Pak. Jadi saya pasti menyisihkan penghasilan saya, ya, berapapun yang saya mampu, ada satu pos hanya untuk jalan-jalan. Jadi saya wajibkan, ya, saya mewajibkan buat diri saya, khususnya bersama keluarga, 1 kali 1 bulan minimal itu paling tidak ke luar negeri. Kalau nggak bisa yang jauh-jauh, ASEAN aja.
Ya kan? Kalau saya mau investasi atau mau lebih jauh lagi, ya sudahlah misalnya tabungan bulan ini yang khusus jalan-jalan belum cukup, oke, ditahan dulu kesenangannya biar 2 bulan nabung, bulan depan bisa ke Eropa Timur misalnya gitu kan. Ya nggak apa-apa. Kenapa begitu? Kalau orang sudah jalan-jalan, tapi kurang jauh jalan-jalannya, berarti wawasannya juga kurang luas, Pak. Nah, tapi kan saya punya ini gadget. Oke, ada smartphone. Masalahnya yang smartphone-nya. Kadang-kadang usernya kurang smart. Nah, biar orang bisa smart menggunakan smartphone itu gimana? Mindset, pola pikir, ya, pola pandangnya itu harus diubah. Ya biar bisa berubah bagaimana? Ya keluarlah sana, banyak-banyak jalan-jalan, banyak-banyak ketemu orang, banyak-banyak diskusi, dan yang paling penting, seperti yang Pak Anton lakukan, banyak-banyak melakukan sharing. Ya, karena sharing itu kita tidak akan pernah berkurang, tetapi malah bertambah. Kayak tadi Pak Anton ngundang saya, tapi kan saya malah dapat banyak wawasan baru dari ceritanya Pak Anton. Kira-kira gitu Pak Anton. Yang saya membanggakan, lalu saya merasa tersanjung. Uh, ini mulai tadi saya lihat beberapa, ada Pak Eriadi dari Lok Semawe Aceh, ya, ada Jauh ya. dari Gita dari Jogja, ada Pak Doni dari Surabaya. Itu yang saya ingat. Yang lain-lain belum ingat. Tadi Pak siapa teman kita nih, Pak Habibie, saya ingatnya Pak Habibie Oh aja. ya, Pak Habibie, Pak Robi Habibie ya. Ya. Jalan-jalan jauh memang butuh amunisi, tidak hanya dana juga. Tidak hanya dana, juga mental. Oke, sepakat. Nah, ini Canberra, ini Nona, ibu nih dari Padang gitu ya. Iya, ini keren. Bayangkan Pak, Dokter Vito ya, Royce. Nah, ini memang banyak yang follower saya adalah orang-orang travel, pebisnis gitu ya. Tapi yang saya senang adalah berbagi tadi. Dan yang saya undang, Pak, yang saya undang adalah orang-orang yang sekaliber seperti Bapak, Pak. Satu berpikir. Saya sangat tersanjung, Pak Anton. Iya, nggak ada, Pak. Yang saya undang orang ecek-ecek gitu, nggak ada, Pak. Nggak ada, Pak. Kriterianya harus tinggi, besar, gemuk. Ini seperti kayak Bapak ya, Pak ya, mukanya itu muka hoki, Pak. Muka hoki. Mukanya itu muka hoki. Iya. Kenapa mukanya hoki? Bulet gitu ya. Iya. Pak, ngomong-ngomong ya, Pak. Apa sih new normal buat, tadi Bapak udah cerita new normal. Yang saya mau dari sisi apa ya? Saya melihat kemarin saya ngomong dengan Pak Robert Saputra, dia owner daripada radio Pas FM. Saya mengatakan kepada dia, Pak, apa yang Bapak paling takutkan sebagai seorang owner daripada radio? Memang bukan dia yang mulai, papa mertuanya yang mulai, tapi begitu mereka merit, dia dikasih tugas adalah radio Pas FM-nya. Dia apalagi kan Pak dikasih sama mertua, harus dipertahankan habis-habisan, dan dia bilang, saya digempur dari mana-mana katanya. Terus saya tanya, apa yang paling ditakutkan? Orang nggak denger radio, Pak. Orang nggak denger radio, itu yang paling takut. Apalagi dia mendukung sekali, dia bilang, Pak Anton, waduh senang nih, ayo terus Pak, terus. Saya bilang, kalau saya punya acara nih nanti berhasil, laku, nggak ada orang yang dengerin radio. Karena semua adalah investori gitu ya. Tapi dia dia mengatakan bahwa traditional media itu akan mengalami yang namanya disruption. Ya, disruption. Maka Pak Doni setuju bahwa seperti Instagram, Facebook, halo. Halo Uncle. Ini namanya Ashley. Ashley. Iya, itu saya. Candy. Pak, anaknya 3 kan ya Pak? Wah, itu mah menghina namanya Pak Anton. Berapa? Anak Bapak?
Iya, 6. Banyak anak, banyak rezeki. Amin. Amin. Terima kasih. Pak, disruption yang Bapak lihat terhadap media, khususnya broadcasting TV gitu ya Pak, Ya, apa? persis Pak, sama Pak. Eh Broadcasting itu kan sebenarnya kan prinsipnya menyiarkan ya konten ya Pak ya. Nah kalau dulu televisi itu menyiarkan secara terestrial ya, artinya dipancarkan dari satu titik kemudian diterima oleh pesawat penerima oleh masyarakat dan kemudian akhirnya bisa disaksikan program-programnya. Nah tetapi sekarang televisi itu sudah bergeser, memang media tetap televisi Pak, tetapi televisinya bukan lagi dipancarkan melalui terestrial saja. Artinya bisa menggunakan media satelit, bisa menggunakan media internet dan seterusnya. Bahkan sekarang seluruh televisi konvensional ya yang kita saksikan itu kan mereka sudah memiliki streamingnya. Artinya apa? Mereka pun sudah menyadari bahwa terjadi pergeseran. Artinya apa? Kalau televisi itu bisa hidup dari penonton, disaksikan oleh orang sehingga ada rating dan share, maka dia harus mempertahankan posisi itu dengan mengikuti behavior orang sekarang. Nah, kalau orang sekarang kebiasaannya sudah mengakses internet, menonton televisi, menyaksikan konten, bahkan mencari, Pak, memilih konten lewat YouTube itu kan kita memilih, Pak. Saya tidak akan mencari konten yang saya tidak suka. Jadi akhirnya saya hanya memilih atau mencari yang saya suka saja. Nah, itu kan YouTube salah satunya. Akhirnya apa? Media pun harus sudah mulai berubah pola pikirnya. Mindset orang media sendiri harus berubah. Kalau kita hanya mengandalkan televisi dengan cara konvensional saja, tentu ya, walaupun masih banyak yang yakin teman-teman saya televisi terestrial masih tetap eksis, betul. Tetapi kan lama-kelamaan ini sama seperti kita bicara eranya nonton film layar tancap, Pak. Ya kan? Apakah layar tancap mati? Enggak juga. Tetapi kan sudah berkurang, Pak. Dulu mungkin setiap seminggu sekali kita bisa menyaksikan itu di lapangan-lapangan di kelurahan, di kecamatan. Ada dari Pusat Perfilman Nasional kan, PPFN itu mobil keliling putar film, ya kan. Nah kalau sekarang mungkin masih ada Pak, tetapi kan mungkin sudah jarang sekali ya. Di daerah-daerah yang mungkin sudah jauh sekali diakses lewat internet, mungkin masih ada. Nah terus televisi sekarang. Televisi, kita nonton televisi di rumah, masih ada Pak, masih hidup Pak. Tetapi lama-lama ya terjadi pergeseran. Orang sudah malas bangun dari tempat tidur, Pak. Orang malas bergerak dari tempat duduknya sekarang hanya untuk sekedar mengambil remote TV, menyalakan televisi. TV aja, Pak, sekarang kan pakai remote, Pak. Apa itu pakai remote? Ya, kita sudah malas, Pak, bergerak memencet tombol, Pak. Artinya apa? Sudah memudahkan atau dalam tanda petik ya, kalau orang malas kan begitu, Pak. Kita kan dengan kebiasaan gaya hidup kita yang sekarang ini, ya bergeser, teknologi semakin memungkinkan kita dengan gaya hidup sekarang ini, akhirnya ya kalau kita tidak mau ditinggalkan oleh penonton atau pemirsa kita, maka ya kita harus mengikuti apa yang menjadi kebiasaan gaya hidup baru penonton sekarang. Jadi saya sih percaya Pak ya, yang namanya disrupsi pasti akan kita alami, pasti ya. Yang tidak pasti itu adalah ya yang tidak pasti ya ketidakpastian itu ya. Berarti ya cepat atau lambat kita pasti akan terdisrupsi. Media jelas ya. Nah, persoalannya sekarang adalah kalau kita bicara teknologi kan Indonesia ini Pak harusnya sudah masuk di era televisi digital. Tetapi karena kita kan negara kepulauan yang sangat-sangat luas ya kan, kita adalah negara yang paling terlambat di kawasan ya, khususnya di kawasan ASEAN atau Asia secara kawasan kita paling terakhir ini yaitu bermigrasi ke digital. Kenapa kita harus bermigrasi? Ya karena teknologi analog sudah tidak memungkinkan lagi, Pak. Ya, teknologi yang sekarang ya kita sudah digital. Nah, kenapa kita terlambat, Pak? Karena infrastruktur televisi di Indonesia itu kita bicara TV, Pak, pemancarnya itu kan kalau misalnya nih RCTI, dia siarkan dari Jakarta. Orang di Aceh, Pak, kan dia harus bangun pemancar di Aceh yang harus merelay, ya kan? Terus bagaimana dengan orang yang di Merauke? Dia juga harus bangun pemancar, Pak, di Merauke. Bayangkan, infrastruktur televisi di Indonesia itu tidak seperti kita bikin stasiun televisi di Singapura, Pak. Ya, negara pulau yang luasnya mungkin
ya bisa dijangkau hanya dengan meletakkan satu transmisi di tengah-tengah pulau dan bisa mengcover satu negara, bahkan bisa kena Batam dan sebagian Riau gitu kan. Tapi kalau Indonesia, Pak, kita siaran dari Jakarta, Pak Anton, ya, belum tentu orang di Aceh bisa menyaksikan kita kalau kita tidak membangun pemancar di sana. Itulah yang membuat kita terlambat, Pak. Kenapa? Ketika kita harus switch, ya, kita migration from analog to digital, itu sama dengan kita membangun infrastruktur baru. Pemancar-pemancar analog televisi kita, Pak Anton, dari Sabang sampai Merauke, harus di switch off, dan kita harus switch on pemancar digital. Means, ya, investasi baru lagi. Nah, tapi Pak Menteri Kominfo sudah kasih ultimatum nih, Pak. Pokoknya semua stasiun televisi Indonesia paling lambat tahun 2023 harus sudah digital semua. Kalau tidak, izinnya dicabut. Nah, kalau kita tidak pindah digital, kita adalah orang yang sama saja dengan ceritanya begini, Pak. Ada orang yang kalau pilih atau booking tiket, dia memilih cara manual. Ya kan? Dia datang ke kantor maskapai, ya, kemudian dia mengisi form booking tiket dan menunggu dipanggil untuk dilayani. Dia sudah makan waktu dari rumah dia 1 jam sampai ke kantor maskapai loh, Pak. Satu maskapai loh, Pak, ya kan? Belum tentu dia dapat di maskapai itu. Kemudian dia mengantri 20 menit, dia dipanggil. Kemudian petugas mengatakan, Pak, mohon maaf, tujuan ke Surabaya sudah penuh. Bayangkan dia sudah hampir 2 jam menghabiskan waktu. Oke, silahkan saja. Masih ada yang nyaman dengan cara seperti itu, ya kan? Tetapi kan dia sudah rugi waktu. Kemudian dia pindah ke maskapai yang lainnya, melakukan proses yang sama. Nah, silahkan. Sementara saya, atau mungkin teman-teman yang lain termasuk Pak Anton, lebih memilih menggunakan aplikasi. Ya kan? Atau kalau saya mau jalan-jalan, gampang. Tinggal follow aja akun Instagramnya DX Travel. Kalau ada paket-paket jalan-jalan, ya kan, ke Hainan, kemana gitu kan, udah, nggak usah repot. Biarkan petugas atau stafnya Pak Anton yang ngurusin gitu kan. Televisi juga gitu, Pak. Kita harus go digital, kita harus switch semua. Kalau kita tidak pindah ke digital, kita seperti di hutan belantara, sama seperti orang yang tadi saya ceritakan, membeli tiket pesawat dengan menggunakan metode yang lama tadi. Kira-kira gitu, Pak. Keren, keren. Kemarin saya ngobrol sama anak saya, kurang lebih bulan-bulan Februari. Bulan Februari akhir saya ngobrol sama anak saya bilang, saya melihat YouTube, saya melihat di YouTube itu banyak pilihan, tapi saya bilang, tapi ngelihatnya di handphone, nggak enak. Lalu anak saya belikan satu alat Xiaomi yang ada Chromecast atau apa seperti kayak begitu. Jadi apa yang saya lakukan, saya lihat di sini, pencet, lalu ada cast-nya. Selama saya memakai WiFi yang sama, di TV saya muncul. Waduh, Pak. Sejak itu saya males cari. Kalau saya nonton TV itu kan saya harus ikutin beritanya. Nah, kalau sekarang dengan saya lihat di YouTube, di acara live dan lain sebagainya, saya yang menentukan saya mau nonton apa, gitu kan? Dan saya bisa nontonnya dari awal lagi, gitu ya. Ini dunia berubah, Pak. Dunia berubah sedemikian rupa. Saya melihat semakin ke depan dunia itu semakin sempit gitu ya. Saya tidak pernah membayangkan akan satu hari kita bisa siaran barengan seperti begini dalam posisi Bapak yang biasa ngundang saya, ini saya yang ngundang Bapak gitu ya. Waduh. Thank you, Pak. Thank you. Saya merasa terhormat. Saya is an honor, Pak. Pak, kita ketemu dengan timer nih, Pak. Timer itu, halo. Ini anak yang keberapa, Pak? Ini yang kelima. Yang kelima. Oke. Pak, saya punya teman. Anaknya 13, Pak. Wow. Luar biasa. Lalu saya tanya, Pak. Pak,
Bapak ingat nggak nama-namanya? Ketawa dia. Dia ketawa. Maksudnya saya bilang, maksudnya Bapak nggak ingat? Hehehe gitu. Nggak berani jawab, Pak. Nggak Begitu berani ada, jawab, Pak. iya, Kalau begitu dia ada jawab, kemudian istrinya, ada istrinya di sebelahnya, bahaya. satu waktu saya ketemu dengan istrinya dan ada bapaknya, saya tanya, Bu, si Bapak ingat nggak sih anaknya yang 13? Dia bilang, suka terbalik. Aduh. Pak, Siap. eh, ya udah tinggal 3 menit lagi. Ini Iya. terima kasih sekali banyak yang eh, kasih komplimen luar biasa. Memang ini saya berterima kasih sekali, is an honor bisa bisa Bapak join seperti begini. Saya begitu begitu apa ya namanya, kalau di dalam saya punya pikiran itu adalah kalau orang media broadcasting gitu ya, TV itu adalah Bapak. Terima Livan kasih, Pak. sekarang jadi partner saya, dia adalah Oh iya. juga Bapak gitu ya. Nah, dia juga luar biasa, Pak. Dia luar biasa Iya. yang Saya kenal saya baik banyak dia. tidak bisa melakukan, dan dia bilang, saya diajarin sama Pak Doni. Waduh, saya bilang Wah. keren, keren. Iya. Pak, terima kasih. Kita harus berpisah. Saya masih Terima ada kasih, satu Pak. lagi. Saya dari sini masih ada 4 lagi, Pak. Luar biasa. Pak, sebelum Pak Anton berpisah dengan saya mau kasih satu saja tips buat teman-teman. Kalau ingin hidup bahagia, ya, kurangi menonton televisi atau program-program yang bisa membuat hati resah. Maka level bahagia akan semakin meningkat. Keren. Oke, Pak, thank you. Terima kasih, Terima Pak. kasih teman-teman Thank you. semua. Bye-bye. Bye-bye.